Terima kasih pimpinan rapat dan juga para anggota sekalian. Mungkin saya langsung saja bicara teknis supaya mempercepat waktu. Saya juga tidak akan menjawab satu persatu, tapi kira-kira yang dipertanyakan akan saya coba jawab. Yang pertama tentang kodam, kita merencanakan 5 kodam pada tahun ini. Itu sebetulnya dari dulu secara strategis senior-senior kita sudah membuat kodam-kodam di sana. Tapi banyak hal yang diperhitungkan mungkin lebih efisien, masih bisa mengcover beban kerja pada saat itu, maka kodam-kodam ini dikurangi. Jadi sebetulnya kita tidak akan memerlukan banyak biaya karena secara bangunan infrastruktur itu sudah ada. Jadi 5 kodam yang akan kita bangun itu rata-rata mengcover lebih dari 3 provinsi. Ada yang 5 provinsi, kita coba belah lagi dan memang sudah ada kodamnya. Ada juga tidak tercover antara Kalbar dengan Kalteng harus ke Jakarta dulu, sehingga kita bangun lagi kodamnya. Jadi yang membangun mungkin lebih banyak biaya hanya Merauke. Dari Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dengan di Merauke. Jadi mudah-mudahan bisa kita ini segera direalisasikan. Untuk 100 batalion ini rencananya memang kita sudah hitung strategis tempatnya. Bukan hanya melihat dari segala macam sisi, tapi efek-efek multi efeknya nanti akan berpengaruh, akan mengenai uang beredar di sana. Kalau batalion 1000 gaji udah 5M per bulan mungkin berputar di sana, dan juga ikut membantu wilayah. Apa yang bisa dilakukan tentara-tentara, terutama tadi juga sempat disinggung oleh Panglima, bahwa pergerakan terhadap bencana alam dan lain sebagainya nanti akan jauh lebih efektif. Dan kami juga bersyukur ternyata merencanakan ini respon dari wilayah itu sangat baik. Memang kami akui bahwa kami kurang bersosialisasi, tapi di seluruh daerah kami mendapatkan tanah, mendapatkan izin dari wilayah itu hampir tidak ada masalah, bahkan didukung. Ada hibah dari Pemda, ada hibah dari adat, dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah untuk memulai batalion ini. Yang selanjutnya untuk mengenai perumahan, memang kami sudah berbincang-bincang berulang kali. Jadi kami sudah membuat pembangunan ini secara swakelola. Ini jauh lebih efektif. Tahun kemarin kita bisa membuat secara biaya 1.800 pengembangan tuh bisa bertambah karena dilakukan oleh mereka sendiri, sehingga bisa sampai 2.000 lebih. Jadi sampai 20%, 25% ada penambahan itu. Jadi 2.000. Nah, tahun kemarin juga kita membangun perumahan itu sekarang pakai dana SBSN. Jadi lebih fokus ke perumahan. Jadi tahun kemarin kita 1.200 lebih. Tahun ini rencana kita sekitar 1.000. Mungkin nanti yang secara swakelola, ya karena anggaran tahun ini secara awal ini berkurang, kami mungkin sekitar 1.000 lah. Koramil juga tahun kemarin kita bisa sampai 200-an swakelola. Jadi kita langsung kirim ke mereka, diawasi oleh IR, diawasi oleh LOK, Jeni, 250 juta sudah dengan meja kursi yang mereka bisa kerjakan. Secara administrasi kita pertanggungjawabkan. Jadi ke depan ini mengenai perumahan ini SBSN minimal 1.000 per tahun. Terus perbaikan rumah, ya mudah-mudahan ini ada perubahan. Saya berharap sih minimal 1.000, kemarin bisa sampai 2.000. Ya, dan itu kita lakukan semua secara swakelola. Jadi anggota dengan tenaga-tenaga ahli bangunan bekerja dapat uang saku, sehingga uang betul-betul beredar di daerah. Selanjutnya mengenai Papua, mohon izin Pak, sebetulnya perkembangan sudah sangat bagus Pak di Papua kami sekarang ini. Saya masih ingat dulu Pangkostrat, 2 tahun anggota saya meninggal di pos itu belasan Pak. Dan juga
yang korban tembak. 2024 tidak ada satupun korban di pos. Dan mudah-mudahan sampai dengan sekarang ini tidak ada di pos, Pak. Jadi kenapa kita sekarang mulai banyak korban? Karena memang kita sudah lebih aktif untuk menguasai wilayah. Supaya nanti tidak ada lagi mudah-mudahan pembakaran yang dilakukan oleh mereka kita bisa mengcover. Itu yang sedang direncanakan yang sangat didukung penuh oleh Menhan dan juga Panglima TNI. Memang resikonya riak-riak ini terkesan akan jadi banyak. Tapi proses kedepannya ini saya meyakini akan jauh lebih baik. Yang Bapak sampaikan itu kami juga sangat berharap karena kalau kami datang diharapkan daerah itu akan berubah, Pak. Jadi mohon bantuan Bapak juga supaya semua kementerian bisa bekerja sama dengan kami, Pak. Kalau bisa kami datang ke sana paling tidak bawa lampu, Pak, bawa air bersih, bawa kita dropping. Dari Kementerian Pertahanan pun kita dengan Panglima TNI sudah merencanakan kita punya karavan, Pak, sehingga memudahkan dropping personil dan juga dropping bantuan, Pak. Jadi dari segi politik ya mungkin kami juga sudah kalau ada kerjasama itu kami selalu yang mengirim yang dari suku daerah timur, Pak. Dari mulai NTT sehingga ya lebih melihat bahwa kita tidak ada pemikiran sampai ekstrim genocide dan lain sebagainya. Itu juga sudah kami lakukan kalau kunjungan ke Fiji, kunjungan ke negara-negara di Pasifik, Pak. Jadi mohon sekali lagi tentang bantuan untuk kementerian-kementerian, Pak, biar kami yang membawa ke sana, Pak. Bantuan-bantuan pembangunan dan lain sebagainya di Papua. Dan juga mengenai dari daerah Papua, kami sangat menginginkan sebetulnya. Karena udah berulang kali kami coba dari daerah-daerah itu kita ambil, kami bina. Jadi ada permasalahan-permasalahan banyak yang punya permasalahan paru-paru, Bu. Itu permasalahan-permasalahan yang lain yang mungkin nanti kita bisa ngobrol yang supaya diantisipasi sejak mereka sekolah. Mungkin kultur-kultur yang kurang baik yang mengakibatkan dia tidak siap untuk masuk TNI maupun berkarir. Ya, karena di kita tidak ada pembatasan sama sekali. Kalau memang berprestasi, mempunyai kualitas, kita pasti dukung. Selanjutnya mengenai aset, Pak, aset-aset kami di Angkatan Darat, kalau memang secara hukum itu kita kalah, nggak mungkin kita pertahankan. Tidak mungkin, karena di zaman sekarang nggak mungkin kita punya kekuatan untuk bertahan. Kecuali kalau musuh kami bertahan sampai mati. Kalau sekarang undang-undang yang kita akan prioritaskan. Jadi tolong kalau ada penyampaian dari teman-teman ini masalah cerita aset, ya silakan pengadilan. Kami berani karena kami punya data. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terus masalah di Serang tadi, Bu, saya juga pernah di Serang. Sebetulnya mohon maaf, yang dilakukan prajurit banyak sekali yang seperti itu. Jadi nanti kita coba klasifikasikan untuk penghargaan-penghargaannya. Pak Panglima TNI juga pernah menyampaikan ke saya supaya jangan mahal untuk memberi penghargaan. Tapi yang dilakukan prajurit kita kurang presentasi saja sebetulnya. Kami memang bukan tentara untuk jadi artis, jadi agak sulit untuk menyampaikan kehebatan kami gitu. Jadi ya kami tetap akan kita kerjakan bersama masyarakat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Pimpinan 1 menit saja untuk Pak. Iya.